ketika kita menghafal Quran atau menghafal ilmu syar'i, dan ilmu syar'i itu atau hafalan tersebut menuntut kita untuk menjaga diri dari pergaulan yang kurang bagus, dari sini kita bisa sadari sebenarnya bukan kita yang menghafal Quran atau bukan kita yang menjaga hafalan Quran. Justru hafalan Quran itulah sebenarnya menjaga kita. Karena kita akan selalu berpikir, saya punya hafalan, saya punya ilmu, ya meskipun sedikit sih ya. Tapi kalau saya tidak jaga pergaulan, maka ilmu ini akan hilang. Maka harus saya jaga pergaulan. Jadi sebenarnya bukan kita yang menjaga Quran. Quranlah, ilmu syarilah yang menjaga kita, memotivasi kita untuk menjaga diri dari pergaulan-pergaulan yang kurang baik. Dengan sedikit demi sedikit itu, bisa selesai 30 juz kurang lebih dalam selama masa kuliah 4 tahun. Jadi sekali lagi, kalau dari sisi istimewa dari sisi caranya tidak ada yang istimewa. Satu-satunya yang istimewa, alhamdulillah, dan itu tentu taufik dari Allah, adalah Allah berikan kemampuan untuk sabar, mau konsisten 40 menit per hari, selesai alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah abad. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa dalam ruang inspirasi untuk kita semua. Kemudian salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang meneruskan risalah yang dibawa oleh beliau. Sahabat inspirasi, alhamdulillah kita pada hari ini kedatangan tamu yang cukup spesial untuk kami, insyaallah. Motivasi dan inspirasinya untuk anak muda itu sangat banyak. Ya. Kita kedatangan Ustadz Arfan Arifudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, insyaallah. Ustadz, sebenarnya dari dulu sudah ingin saya undang Ustadz, Masya Allah. Tapi mungkin karena banyak kesibukan dan ada lain hal, ya baru hari ini saya bisa berjumpa dengan Ustadz, Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, ada satu hal yang membuat teman-teman mahasiswa itu penasaran dengan Ustadz Arfan. Ya, bahkan kami dulu Ustadz semasa jadi mahasiswa itu, ketika pertama kali bertemu dengan Ustadz Arfan, oh ternyata ini beliaunya, Masya Allah. Pertama kali saya ketemu Ustadz Arfan di Muktamar Ustadz ya, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, yang paling fenomenal Ustadz terkait menghafal Al-Quran Ustadz. Ya, ini yang bikin penasaran. Sejak kapan sebenarnya Ustadz memulai menghafal Al-Quran dan tertarik menghafal Al-Quran? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Tentu pertama ya sebuah kesyukuran bisa berjumpa dengan antum, berjumpa dengan atau berada di kesempatan ini untuk saling berbagi. Tapi harus saya katakan bahwa kalau berbicara ilmu, berbicara hafalan Quran, berbicara perjalanan, inspirasi dan semacamnya, saya yakin betul banyak sebenarnya yang lebih layak untuk berbicara. Namun ya ketika diminta untuk saling berbagi, ya tidak ada salahnya berbagi secuil pengalaman, supaya saya dapat manfaatnya dari sisi mungkin sedikit memberi motivasi, dan ya semoga ada yang mendapatkan motivasi dan inspirasi dari ini. Sekali lagi saya hadir semata karena apa ya? Semata karena ingin itu saja, semangat berbagi sedikit, meskipun saya sadar betul bahwa banyak yang lebih patut untuk kita belajar dari pengalaman dan ilmunya. Tapi alhamdulillah kita sudah di sini, maka tidak mengapa kita mulai. Tadi disinggung sejak kapan ada motivasi untuk menghafal Quran dan belajar ilmu syar'i. Saya pribadi di Unhas masuk tahun 2013 di jurusan sastra Inggris itu tahun 2013, dan alhamdulillah lewat wasilah senior-senior yang punya kepedulian untuk dakwah fardiyah, mengajak tarbiyah, semester 1 atau semester 2 ikut tarbiyah, dan pas ikut halakat tarbiyah di situ pula ketemu dengan senior-senior teman-teman yang punya semangat menghafal Quran, ya maka kita ikut termotivasi juga. Menurut saya sesederhana itu, dalam artian betapa pentingnya yang namanya pergaulan yang baik, lingkungan yang bahasanya circle yang positif. Tidak ada hal yang betul-betul begitu istimewa. Tentu semua murni hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikut tarbiyah, lihat teman senior punya semacam komunitas menghafal Quran, ya
mari kita ikut juga. Dan dari situ mulai menghafal Quran sekitar semester 2. Alhamdulillah dengan taufik Allah di situ pelan-pelan sedikit demi sedikit sampai akhirnya bisa ya biasalah dikatakan artinya menyelesaikan hafalan Quran sampai kurang lebih pas wisuda S1 di 2017 atau 2018. Mungkin begitu aja. Artinya ya begitulah. Di semester 2 Ustaz. Semester 2. Tapi sebelum itu Ustaz, waktu SMA itu pernah tidak belajar ilmu syar'i sebelumnya? Kalau dibilang belajar ilmu syar'i secara khusus nampaknya belum. Karena dari SMA, dari salah satu SMA yang tidak begitu terkenal juga di kampung di Bone. Kemudian pokoknya baru kenal lah yang namanya belajar Islam, tarbiyah atau semacamnya nanti di Makassar pas di perkuliahan. Sebelum itu ya mungkin ya sama kayak umumnya teman-teman yang datang dari kampung itu memang belum ada. Berarti tidak pernah belajar di pondok sebelumnya Ustaz? Ya, tidak pernah belajar di pondok. Ya, dulu tidak pernah belajar di pondok. Ya katanya tadi di sekolah yang tidak terlalu terkenal di kota kecil Bone, Insya Allah. Terus masuk di Unhas itu awal-awal untuk menghafal Al-Quran Ustaz. Ya. Dibarengi dengan ini Ustaz, sastra Inggris ada relasinya tidak? Kalau menghafal Al-Quran Ustaz? Kalau dibilang relasinya secara langsung ya jelas tidak ada. Di bahasa Inggris kita belajar bahasa Inggris, belajar bahkan sastra-sastra karya sastra literatur dari Barat. Kemudian di menghafal Quran yang jelas tidak ada hubungannya sebenarnya. Tapi kalau mau dikaitkan ini aja motivasinya lebih kepada bahwa saya sudah ada di sastra Inggris ini, kita diarahkan untuk belajar. Tentu saya tidak mengatakan bahasa Inggris itu haram atau segala macam, enggak. Tentu ada banyak hal-hal positif di situ. Tapi ini sebagai upaya untuk secara mandiri untuk berusaha menghafal Quran itu timbul bahwa kalau saya cuma mengandalkan istilahnya cuma belajar S1 bahasa Inggris di Unhas, banyak yang lebih hebat, sudah banyak lulusan sastra Inggris, lulusan ini, lulusan itu. Kalau saya cuma mengandalkan ini, apa yang bisa kita petik sebagai kenang-kenangan berharga di kampus Unhas ini, maka harus ada nilai plus. Tentu nilai plus yang kita maksud bukan bukan istilah mau tersohor di tengah-tengah manusia, artinya murni kita upayakan ikhlas, semoga ikhlas ya, bahwa di samping bisa belajar bahasa Inggris, mesti ada juga hal lain yang istimewa yang bisa jadi kenang-kenangan. Tentu pertama bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih ke situ sebenarnya. Adapun motif relasinya secara khusus mungkin ya zahirnya tidak ada hubungan antara bahasa Inggris dengan menghafal Quran. Itu saja mungkin. Ya, kalau boleh kami tahu Ustaz, siapa sosok yang pertama kali mengajak Ustaz waktu itu? Ya, kalau dibilang satu sosok mungkin terlalu istilahnya tidak boleh penghargaan itu tidak bisa diberikan kepada satu dua orang saja, karena kenyataannya terkadang satu sosok mengajak ke sini. Misalnya satu orang senior ajak tarbiyah, pas di halaqah tarbiyah yang ajak hafal Quran senior lain, yang ajak belajar bahasa Arab teman lain, yang ajak belajar ilmu syar'i teman yang lain. Jadi jazakumullah khairan, mereka semua menginspirasi teman maupun senior. Yang jelas kepedulian mereka kepada teman atau junior-juniornya itu intinya kita ucapkan jazakumullah khairan, karena sudah sangat menginspirasi, meskipun kadang berupa ajakan sederhana, kegiatannya juga sederhana, tapi kalau Allah berikan berkah taufiknya bisa kita lanjutkan dan kembangkan bisa lebih besar lagi. Jadi artinya semua mereka istimewa sehingga ya mereka layak untuk kita doakan dalam ibadah-ibadah kita. Semoga Allah istiqomahkan mereka dan berikan ganjaran terbaik atas perhatiannya kepada adik-adiknya dan teman-temannya. Insyaallah. Ya, memang teman-teman atau senior-senior di di kampus tentunya yang mengajak kita itu memang sangat spesial menurut kami spesial. juga. Ya, mereka semua spesial. Semuanya. Tidak bisa terlupakan. Ya, apalagi kita dari kampung yang memang tidak pernah belajar agama sebelumnya, ya berkat mereka, wasilah mereka tentunya, ya Allah berikan hidayah kepada kita. Ya, apa menurut Ustaz kesulitan yang pernah dihadapi ketika menghafal Al-Quran, belajar sastra Inggris juga, apalagi di kampus umum Ustaz?
Yang paling menjadi tantangan sih yang umumnya juga dihadapi oleh orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, termasuk menghafal Quran, lebih ke pergaulan. Ya, pergaulan. Karena kan kita katakan pantangannya yang namanya belajar ilmu syar'i kan, ya Allahul musta'an, itu namanya interaksi lawan jenis, pergaulan yang kurang kondusif, itu kan mestinya kita jauhi. Tapi ya bagaimana lagi, di kelas, di kampus kan kita artinya belajar sama-sama perempuan lawan jenis, bahkan jumlah mereka lebih banyak. Nah, duduk di kelasnya di mana, kadang harus kerja kelompok lah atau apa, itu tantangan betul. Tapi ya demi mempertahankan upaya supaya bisa hafal Quran, maka diupayakanlah sedemikian mungkin supaya bisa mengatur pergaulan, supaya bisa terjaga atau jauhlah dari hal-hal yang semacam itu, pergaulan dengan lawan jenis utamanya. Belum lagi musik, acara-acara musik dan seterusnya, itu tentu tantangan besar. Tapi justru dari hal seperti inilah saya justru mengambil pelajaran bahwa ketika kita menghafal Quran atau menghafal ilmu syar'i, dan ilmu syar'i itu atau hafalan tersebut menuntut kita untuk menjaga diri dari pergaulan yang kurang bagus, dari sini kita bisa sadari sebenarnya bukan kita yang menghafal Quran atau bukan kita yang menjaga hafalan Quran. Justru hafalan Quran itulah sebenarnya menjaga kita. Karena kita akan selalu berpikir, saya punya hafalan, saya punya ilmu, ya meskipun sedikit sih ya. Tapi kalau saya tidak jaga pergaulan, maka ilmu ini akan hilang. Maka harus saya jaga pergaulan. Jadi sebenarnya bukan kita yang menjaga Quran. Quranlah, ilmu syari'lah yang menjaga kita, memotivasi kita untuk menjaga diri dari pergaulan-pergaulan yang kurang baik. Jadi itu tentu, ini artinya ketika kita mengatakan seperti ini, tentu ini bukti bahwa kita mengakui betul karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan karena saya, dia atau siapapun itu hebat, justru Allah lah yang lewat sarana-sarana semacam ini membuat kita lebih termotivasi untuk menjaga diri. Mungkin begitu. Ya, Ustaz. Dari kampus umum menghafal Al-Qur'an. Ya, tentunya kesulitannya itu lebih lah dibandingkan teman-teman kita yang kampusnya berasrama atau sistemnya semi pondok dan lain sebagainya. Ini banyak pertanyaan, Ustaz. Bagaimana cara menghafal Al-Quran, Ustaz? Ya, memang kalau dibanding dengan tinggal di pondok, memang tantangan di samping tadi masalah pergaulan, itu lebih ke fokusan. Lebih ke kefokusan yang jelas. Kita nyaris tidak punya waktu fokus. Tapi sebenarnya caranya juga bukan cara rahasia. Tidak ada cara rahasia. Ini caranya sudah disebutkan oleh Nabi SAW, kurang lebih, meskipun tentu konteksnya tidak 100% sama. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang paling dicintai oleh Nabi yang dawam, yang berkesinambungan meskipun sedikit. Dan alhamdulillah kami pribadi dan rata-rata saya rasa begitu, teman-teman yang menghafal Quran, belajar ilmu syar'i, tidak jauh-jauh dari praktek ini. Biar sedikit asal konsisten. Kami pribadi yang kami amalkan, sekali lagi, bukan sesuatu yang begitu istimewa. Tidak harus bangun jam 2 malam, atau tinggalkan ini, tinggalkan itu, tinggalkan organisasi, tinggalkan kuliah demi enggak. Itu terlalu, ya bagi kami itu berlebihan. Bukan berlebihan, maksud saya itu luar biasa sekali. Adapun kami pribadi, cukup konsisten manfaatkan waktu ba'da sholat subuh. Saya katakan ba'da sholat subuh, bukan qabla sholat subuh. Ya, sekedar ba'da sholat subuh, 40 menit lah kurang lebih sampai tiba waktu duha atau waktu syuruk. Pertanyaannya, apakah ada orang kuliah ba'da subuh? Kan tidak ada. Tidak ada. Ibu minta tolong dibikinkan ini, itu kan meskipun ibu di kampung kan kadang ada minta tolong ini. Apa ada pernah ibu minta tolong atau orang tua minta tolong ba'da sholat subuh? Kan tidak ada. Ada organisasi musyawarah ba'da subuh? Kan tidak ada. Nah, jadi ba'da subuh kita fokus manfaatkan, duduk 30-40 menit, ya mungkin dapat setengah halaman, 1 halaman, fokus di situ. Ya begitu saja sampai akhirnya berlalu 4 tahun kurang lebih, alhamdulillah. Sambil tentu ikut daurah, kalau libur ada libur Ramadan atau libur semester, ikut daurah 10 hari lah di Stiba, atau Ramadan daurah 17 hari begitu. Akhirnya alhamdulillah dengan sedikit demi sedikit itu bisa selesai 30 juz kurang lebih dalam selama masa kuliah 4 tahun. Jadi sekali lagi, kalau dari sisi istimewa dari sisi caranya tidak ada yang istimewa. Satu-satunya yang istimewa alhamdulillah, dan itu tentu taufik dari Allah, adalah Allah berikan kemampuan untuk sabar, mau konsisten 40 menit per hari, selesai alhamdulillah. 1 halaman, setengah halaman per hari dapat alhamdulillah.
Ya. Mungkin Tapi gitu. berarti memang kuncinya itu set di konsisten dan ini tetap fokus meskipun sedikit. Iya, Jangan sampai semangat hari ini hafal 1 juz, besok hafal 1 juz, tapi 1 bulan 2 bulan 0 lepas. Itu tentu susah kalau seperti itu. Lebih baik sedikit-sedikit tapi konsisten. Tapi yang lebih banyak begitu, Ustaz. Ya itulah. Ikut daurah, semangat, hafal 1 juz, hafal 2 juz dalam waktu singkat. Setelah itu, Allahul musta'an, itu sangat disayangkan tentu. Sangat disayangkan. Ya. Berarti secara otomatis terbantahkan, Ustaz ya, yang mengatakan kalau mau menghafal Al-Quran itu harus masuk pondok, ya harus berasrama, harus 2 tahun fokus, ya, tidak boleh keluar, tidak boleh melihat ini dan itu. Memang secara otomatis terbantahkan itu. Tentu bukan berarti kita mengatakan kita lebih hebat daripada anak. Pasti anak-anak pondok pasti mereka punya kehebatan, kekuatan. Cuma dari sisi ini bahwa kita membantah bahwa lebih kepada teman-teman yang mungkin kuliah di umum yang mengatakan bahwa harus ini harus itu, harus punya sekian jam fokus, itu tentu jelas keliru. Karena kalau itu yang jadi alasan, sampai kapan kita mau menunggu? Padahal kenyataannya semakin semester tinggi kan semakin sibuk. Kalau itu yang mau ditunggu nanti habis itu jelas tidak bakal. Adapun teman-teman di pondok mereka punya kehebatannya sendiri, punya kemungkinannya sendiri. Ini lebih kepada bagaimana memotivasi teman-teman yang ada di kampus. Tapi betul-betul kuliah waktu itu tidak pernah terganggu, Ustaz ya? Alhamdulillah selesai tepat waktu juga. Dan ngurus lembaga dakwah juga waktu itu. Juga alhamdulillah mengurus lembaga dakwah. Ya apalagi dulu ya saya dengar kabar ya. Ketua umum juga dulu. Ya, sempat mengurus di sebagai ketua di LDKMP Unhas. Dan itu tidak pernah terganggu, insyaallah. Luar biasa, ya. Berarti memang kata kuncinya fokus dan terus komitmen. Komitmen ya. Insyaallah. Dan saya tambahkan fokusnya tidak harus fokus 4 jam 5 jam. Karena kalau mahasiswa mau tunggu fokus 4 jam 5 jam tidak bakal. Sampai selesai kuliah tidak bakal dia punya waktu 4 jam 5 jam. Cukup fokus setengah jam 40 menit atau kurang dari 1 jam itu sudah cukup. Betul Masya Allah. Ya. Jadi termotivasi kembali untuk kuliah. Tapi saya Masya Allah. Ya. Betul-betul dulu kita waktu di kampus ya kadang kita berpikir kapan waktu kita untuk menghafal Al-Quran, sedangkan kita fokusnya untuk kuliah, apalagi ditambah kita dulu mengurus lembaga juga, ya. Akhirnya banyak dari teman-teman kita yang dulu fokus di kuliah dan terbuang juga waktunya di lembaga, akhirnya ya gak usahlah menghafal Al-Quran, kita cukup menjadi ini jembatan saja untuk teman-teman yang lain untuk menghafal Al-Quran. Dulu begitu, Ustaz, ya. Kebetulan saya juga dulu di LDK, ada rumah Quran. Saya sempat berpikir dulu, ya sudah, saya ajak saja anak-anak atau adik-adik kita yang maba untuk masuk ke rumah Quran, mereka yang menghafal Al-Quran, tapi ternyata saya sendiri tidak menghafal Al-Quran. Itu juga kesalahannya, Masya Allah. Ternyata benar, adik-adik kita bisa menghafal Al-Quran, mereka juga mengurus lembaga, dan kuliahnya juga tidak pernah terbengkalai, Masya Allah, luar biasa. Ya. Ini Ustaz, ini pertanyaan pemungkas saya ini. Ya. Kenapa dari sastra Inggris ke pengkaderan ulama, Ustaz? Pengkaderan ulama, program kaderisasi ulama PKU. Ini kan ini program Wahda Islamiyah, kemudian dikelola di Stiba Makassar. Jadi namanya PKU Stiba Makassar. Tentu sangat erat katanya bahwa kita ada motivasi untuk menuntut ilmu syar'i. Tentu motivasi itu ada sudah. Saya yakin teman-teman yang ikut tarbiyah belajar ilmu syar'i meskipun di kampus umum pasti semua punya motivasi untuk belajar lebih ilmu syar'i. Karena dengan modal-modal tarbiyah saja kita sudah merasa alhamdulillah merasa tercerahkan untuk pribadi dan sudah bisa juga mengajar-ajar teman-teman yang lain adik-adik junior. Maka kalau kita punya ilmu lebih, pasti bisa lebih bermanfaat lagi. Tentu saya yakin, sekali lagi ini bukan hal yang istimewa, ini taufik yang Allah berikan kepada umumnya kita. Tinggal kita mau manfaatkan, kembangkan atau tidak. Terus PKU ini kan dibentuk tahun, atau dicetuskan tahun sekitar 2021. Nah, jadi pas habis kuliah, lulus di tahun 2018 di Unhas, kemudian sebenarnya di situ kan ya kita pasti haus untuk
mau lanjut belajar habis S1 kan mungkin S2 di tempat mana begitu, mungkin bisa keluar negeri atau kemana. Ya namun qadarullah kami pribadi berusaha bisa S2 di mana begitu kan, di luar negeri atau bagaimana. Tapi belum dapat rezekinya, maka pas alhamdulillah dicetuskan PKU Stiba ini, maka kami memberanikan diri untuk mendaftar. Meskipun kami sadar persyaratannya juga bukan main-main ya, terus persyaratannya bukan main-main juga, menghafal Quran, terus bahasa Arab. Ya, tapi kalau saya mendaftar kemungkinannya dua. Kemungkinannya saya lulus atau tidak lulus. Tapi kalau saya tidak mendaftar kemungkinannya cuma satu. Saya tidak akan lulus. Jadi kita ambil yang mana yang ada kemungkinan, saya daftar dengan modal ala kadarnya. Dan alhamdulillah banyak faktor sehingga alhamdulillah diberi kesempatan lah oleh Allah, kemudian lewat asatizah untuk bisa bergabung di program yang bermanfaat ini. Kenapa harus PKU, Ustaz? Kenapa tidak mencoba terus di program yang lain atau beasiswa yang lain? Karena dulu kan sempat ada keinginan untuk keluar negeri dan lain sebagainya. Kenapa tidak terus mencoba itu, Ustaz? Mendaftar di luar negeri kan sejak kuliah bahkan sudah daftar. Tapi sampai detik-detik PKU dicetuskan, ya Allah takdirkan belum ada yang tembus, padahal sudah dicoba sejak kuliah. Kelihatan sudah dekat, artinya kelihatan mungkin ya lulus di sini, lulus di situ, tapi Allah belum takdirkan, maka PKU sendiri ini sudah di depan mata, meskipun tidak keluar negeri, ya lebih baik kita manfaatkan yang dekat, yang jelas, ketimbang menunggu yang jauh yang belum jelas. Bahasanya lebih baik, meskipun saya tentu tidak meremehkan PKU, meskipun PKU ini ceritanya lokal, bukan luar negeri, tapi saya mengatakan bahwa di PKU juga dibina oleh asatizah-asatizah yang ilmunya juga insya Allah punya keahlian di bidangnya masing-masing, maka saya mantap ya daftar PKU, masuk ke program ini dan bisa menimba ilmu dari asatizah. Kesannya bukan hanya asatizah, karena PKU ini sendiri juga mendatangkan dosen-dosen dari luar negeri. Jadi insya Allah saya juga bisa dapat manfaat yang besar nih. Mungkin nanti kalau ada rezeki ke luar negeri kemana, ya tentu kita bisa lanjut. Tapi yang jelas di depan di depan mata sudah ada kesempatannya, maka jangan disia-siakan. Lebih baik dekat, jelas, itu tentu kita ambil, sambil nanti tetap menunggu nanti yang jauh, meskipun mungkin saat ini belum jelas. Ya, Ustaz, kalau boleh saya tahu, Ustaz, selama belajar di sana dan tentunya sudah banyak manfaat yang sudah didapat, apa yang spesial dari PKU, Ustaz, menurut Ustaz? Ya. Yang saya rasakan sangat istimewa di PKU, tentu pertama yang harus wajib untuk disebutkan itu fasilitasnya. Fasilitas itu luar biasa bagi kami, ini karunia yang sangat besar, sebab fasilitas full dari manajemen PKU, mulai dari pertama asrama, kemudian akomodasinya asrama, termasuk konsumsi, kemudian buku-buku pelajaran, bahkan yang sangat istimewa bagi kami, beasiswakan S2 di salah satu kampus atau universitas di Makassar ini. Jadi sambil kami belajar di PKU Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu Ahad kami kuliah juga di S2 di sebuah universitas, sehingga pas kami selesai di PKU juga masing-masing dapat gelar magister. Ini bagi kami sangat istimewa, dan istimewa dari sisi nilai dan dari sisi finansial juga, karena betapa banyak mungkin teman-teman yang mau S2 mungkin terkendala di biaya. Teman termasuk kami ikut kan secara finansial mungkin sebagiannya belum mampu, tapi alhamdulillah diberikan beasiswa full. Itu satu dari sisi fasilitas. Dari yang kedua yang sangat istimewa kami rasa adalah pengelolaan manajemen PKU, bagaimana kefokusan mahasiswa PKU itu dua hal. Itu yang pertama, belajar kitab-kitab ulama. Belajar kitab-kitab ulama memang dari sumbernya. Kemudian dibimbing langsung oleh para ulama. Ya. Baik yang luar negeri maupun dalam negeri. Saya yakin asatizah kita di Wahda, di Stiba, yang ahli di bidangnya alhamdulillah diturunkan untuk mengajar di PKU. Jadi kita bisa. Bahkan ada dosen, sebagian dosen kami itu memang didatangkan dari luar negeri, dan memang masing-masing mereka pakar di bidangnya, pakar di fikih, pakar di tafsir, pakar di bahasa Arab. Ya, tentu kita berharap bisa keluar negeri, tapi Allah belum takdirkan.
teman-teman PKU semua juga punya cita-cita, tapi karena belum ditakdirkan maka belum keluar. Tapi alhamdulillah Allah berikan, ya tentu tidak sepenuhnya sama, tapi Allah yang alhamdulillah datangkan kesempatan syekh-syekh yang dari luar negeri yang datang membina kami langsung di PKU. Itu untuk pelajarannya. Adapun hal yang istimewa yang lainnya adalah kita dibina untuk menghafal. Kita dibina untuk menghafal tentu Al-Quran. Pertama di murojaah lagi hafalan Qurannya. Kemudian matan-matan ilmiah. Matan-matan ilmiah ini kita didorong untuk hafalkan. Supaya ilmu-ilmu yang dalam tanda kutip ini dipelajari ini jangan sampai berceceran. Artinya kesana kemari, maka diikat dengan hafalan-hafalan. Karena mutun itu mewakili berbagai bidang yang kita pelajari di kelas. Jadi mutunnya semacam pengikat untuk berbagai pelajaran kita di kelas. Sekali lagi ini bagi kami ini sangat istimewa, walaupun tentu pada akhirnya ketika diukur dengan kadar ilmu yang layak untuk disematkan kepada ulama atau kadar ulama, apalagi ulama tentu masih butuh untuk dilanjutkan lagi. Yang jelas kami mensyukuri ini yang sedikit ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah, karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan tambah. Seperti itu. Ya, ya Ustaz. Kalau kita tanya mahasiswa-mahasiswa sekarang, apa motivasinya untuk belajar? Pasti banyak yang jawab supaya dapat pekerjaan yang bagus. Ya, mungkin mau membanggakan orang tua. Kalau saya sendiri, apa motivasinya untuk terus belajar, Ustaz? Tentu motivasi teman-teman mahasiswa itu tentu bukan hal yang keliru. Kita mau punya penghidupan yang layak, atau pekerjaan, membahagiakan orang tua. Itu tentu semua niat-niat yang mulia. Yang jelas dia bukan tujuan akhir. Artinya sekedar dalam tanda kutip sekedar dapat pekerjaan cuma untuk itu, maka tentu ini sayang sekali kalau belajar cuma dalam tanda kutip untuk itu. Tapi kalau dikatakan itu semua jembatan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, maka apa salahnya? Punya pekerjaan yang baik supaya bisa menghidupi keluarga, orang tua, membantu masyarakat, bermanfaat kepada mereka, tentu sangat mulia. Membanggakan orang tua, membahagiakan mereka, tentu sangat mulia. Tapi kan itu bukan tujuan akhir. Ya, itu semua kita jadikan anak tangga ya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya dan teman-teman PKU dan teman-teman mahasiswa yang lainnya betul-betul bisa memahami bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Tidak ada yang bisa menandingi ilmu, tapi dengan syarat in akhlasat an-niyah. Kalau niatnya jujur atau niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas motivasi itu ayo kita belajar, ikhlaskan niat, maka ini akan menjadi pahala, ya semoga akan menjadi pahala yang besar, menjadi sumber keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat itu, insya Allah persoalan penghidupan yang layak, persoalan membahagiakan orang tua dan yang lainnya insya Allah bisa kita upayakan. Artinya bisa mengikut lah insya Allah. Insya Allah. Ya, waktu itu Ustaz, bagaimana tanggapan orang tua? Ini anak saya daftarnya di sastra Inggris, terus menghafal Al-Quran, tiba-tiba ke kampus, masuk ke PKU. Ke PKU. Ya, bagaimana tanggapan orang tua? Iya, tentu orang tua, artinya orang tua umumnya sih lebih kepada bagaimana anaknya bisa hidup nyaman. Jadi mereka sebenarnya, ini juga catatan buat teman-teman adik-adik, ketika orang tua suruh ini dan itu, yang terkadang dirasa bertentangan dengan keinginan pribadi, kita mestinya berprasangka baik bahwa mereka itu sebenarnya tidak mau memaksakan kehendak mereka. Itu murni karena sekedar mereka mau memastikan kita ini hidupnya layak, hidupnya nyaman. Maka begitu pun dengan orang tua kami pribadi mengatakan kenapa daftar ini, bagaimana pekerjaannya nanti. Tentu bukan dengan nada melarang, lebih ke bertanya bagaimana. Artinya beliau cuma mau memastikan bagaimana nanti hidupmu. Jadi harusnya kita itu dulu berprasangka baik. Jangan ya sebagian ikhwah, teman-teman tarbiyah kalau disuruh ini sama itu, ini dan itu sama orang tuanya dikira dibantah, dikira dilarang. Padahal tidak, mereka sekedar mau memastikan penghidupan kita. Kalau kita bisa jelaskan dengan baik, mereka insya Allah bisa terima bahwa ini jalan yang benar yang saya pilih. Jadi begitu aja dijelaskan kepada orang tua. Mereka sekedar kaget atau sekedar heran, pas dijelaskan ada masalah. Mereka orang tua sangat-sangat mendukung selama itu hal positif. Dan orang tua sekarang masih ada di kampus saja. Kalau bapak
rahimahullah sudah meninggal sejak kami pribadi SMP. Adapun ibu sampai sekarang alhamdulillah sehat walafiat di kampung yang terus mendukung sampai saat ini. Kalau boleh kami tahu Ustaz, berapa bersaudara Ustaz? Saya bertiga. Oh, bertiga. Tiga bersaudara. Satu sudah kerja di tempat lain juga, satu masih di rumah mendampingi orang tua. Alhamdulillah. Ya. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan ini Ustaz. Luar biasa. Ya, tapi ini mungkin jadi pertanyaan terakhir saya Ustaz. Katanya Ustaz penulis buku juga. Dan bahkan ya mungkin ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain, kami punya semua buku Ustaz. Kecuali ada buku yang terbaru. Ya, kecuali ada buku yang terbaru mungkin yang kami tidak punya. Dan kami senang baca. Ya, apalagi terkait motivasi belajar menghafal Al-Qur'an. Yang kami paling suka itu hadiah untuk mahasiswa Ustaz. Ya, itu yang menjadi materi andalan kami ketika ada mahasiswa baru yang baru terbiak. Itu yang menjadi patokan kami, insyaallah. Sangat bagus. Sebenarnya motivasi untuk menulis itu Ustaz, sejak kapan itu Ustaz? Motivasi menulis sebenarnya tidak lepas dari motivasi kita ini berdakwah. Antum aktivis dakwah, teman-teman aktivis dakwah, sama saja sebenarnya motivasinya adalah dakwah. Yang jelas kita mau manfaatkan semua media. Kalau sebagaimana kita bisa berdakwah lewat halaqah tarbiyah atau berdakwah di atas mimbar ceramah, maka kalau masih ada cara lain ya kita ambil juga cara itu, cara menulis. Saya yakin ini bukan hal baru, sejak dulu para ulama, para dai memang sudah menggunakan cara ini. Lebih motivasinya begitu saja sebenarnya. Artinya manfaatkan saja segala media, manfaatkan segala media. Tadi ada lisan tarbiyah, antum mentarbiyah, kita ceramah itu kan kita ini sudah lakukan. Maka masih ada ruang tersisa. Ya, apa salahnya? Apa salahnya kita isi juga manfaatkan media tersebut untuk tujuannya persis sama untuk berdakwah menyebarkan manfaat. Tapi mungkin satu poin yang saya mau bilang juga di momen pertanyaan ini. Ya, artinya kan sebenarnya kadang kita tidak menulis atau kadang kita malu-malu berdakwah, malu-malu ceramah, malu-malu menulis itu karena kita merasa ilmu kita sedikit. Dan memang ilmu kita ini kita semua baru pemula, baru belajar. Tapi satu poin yang memotivasi saya untuk bisa memanfaatkan media-media dakwah yang ada, lisan maupun tulisan adalah kami punya prinsip begini. Kalau kita punya ilmu sedikit, artinya kalau kita begini, kalau saya punya satu kebaikan, atau begini, kalau saya punya satu kebaikan, sebarkan kepada 2 orang, paling tidak kepada 2 orang, karena paling tidak minimal tumbuh di salah satu mereka. Atau kalau kita cuma punya 1 orang, berikan dia 2 kebaikan, mungkin tumbuh salah satunya, itu saja. Dan kalau kita cuma punya 1 orang dan cuma punya 1 ilmu, berikan juga. Kalau tidak tumbuh di dunia ini, maka yakinlah kalau ikhlas, maka kita akan petik manfaatnya di akhirat kelak. Begitupun dalam menulis buku atau ceramah, saya tahu apa yang kita tulis itu tidak seberapa, itu sangat dasar-dasar. Mungkin laku berapa, 50, 100 eksemplar, berapa, itu jumlah yang sangat sedikit. Tapi kalau ada yang ada yang nyangkut di hatinya adik-adik teman-teman, kemudian tumbuh, itu saja. Mungkin 100 yang laku, 100 yang laku, yang baca cuma 50, yang paham cuma 20, yang amalkan cuma 1, insya Allah saya atau siapapun itu tidak akan rugi. Itu bisa aja gitu. Kan kita paham betul yang kita tulis cuma dasar-dasar, tapi kalau ada yang 1 poin, 2 poin yang mungkin nyangkut di hati 1-2 adik-adik atau teman-teman, maka insya Allah saya tidak rugi. Insya Allah saya tidak rugi. Jadi lebih ke situ saja, lebih motivasi berbagi. Ya. Betul sekali Ustaz. Ya, kami sendiri sangat merasakan manfaatnya. Kalau buku ini cocok sekali untuk jadikan materi tarbiyah awal. Ya, memang niatnya begitu. Niatnya betul. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan itu sangat mengena ya untuk adik-adik kita yang baru masuk kuliah, baru merasakan mereka meninggalkan orang tuanya. Wah, cocok sekali dengan bukunya ya, dengan isi-isi materinya. Insyaallah. Dan kami luar biasa ya, kami rasakan manfaatnya. Tapi sejak kapan menulis? Kalau boleh kami tahu. Menulis ya mungkin habis kuliah juga, setelah kuliah mungkin sekitar 2019. Motivasi menulis lebih kepada
itu kan kalau kita diminta ceramah kan judulnya biasa berulang. Ya, betul, artinya betul. kan misalnya tahun ini ada mabah, ada pembukaan komunitas menghafal Quran. Pasti dipanggil motivasi menghafal Quran atau motivasi menuntut ilmu. Ya kan itu saja. Tanpa meremehkan, tapi kan kenyataannya materi kita umumnya itu saja. Ketimbang saya menyampaikannya berulang-ulang, lebih bagus saya tulis buku. Kalau ada permintaan ini, ya tidak apa-apa kita sampaikan materinya. Tapi sambil itu ini bukunya, kalau mau lengkapnya ini yang kita sampaikan setiap tahun sebenarnya. Jadi seperti yang alhamdulillah kalau saya senang kalau antum manfaatkan tarbiyah, ada maba kan materinya sama, motivasi di perantauan, bagaimana belajar. Saya yakin itu salah satu ini motivasinya. Insya Allah. Ya, ya sangat luar biasa Ustaz pengalaman-pengalamannya dari menuntut ilmu, mahasiswa jadi pengurus dakwah sampai ke PKU. Itu menurut kami perjalanan yang sangat luar biasa ya, dari kampus umum ternyata bisa ke PKU. Yang mungkin selama ini anggapan kita ya orang-orang yang mereka di kader ya Ustaz ya, di kader dan tanda kutip di kader untuk menjadi ulama, intinya mereka memang yang dididik dari nol atau dididik dari SD, SMP, SMA itu memang dari pondok atau memang mereka sudah menghafal Al-Quran sejak mereka dini ya. Iya. Dan itu bisa kita bantah sebenarnya kalau memang kita sungguh-sungguh dan butuh kefokusan sedikit saja untuk bisa melampaui itu semua ya. Setelah melewati ini semua Ustaz, apa harapan terbesarnya Ustaz? Ya, harapan tentu tentu kita punya banyak harapan-harapan. Tentu harapan pribadi adalah bisa lanjut terus belajar. Meskipun tentu setelah ini mungkin ada pekerjaan, mungkin mengabdi di tiba misalnya atau mengabdi di suatu tempat yang tentu akan menyita waktu juga. Ya, pekerjaan administrasi kan seperti itu. Itu harus jalan, tapi tidak boleh belajarnya harus tetap lanjut. Belajar yang bagaimanapun caranya setelah diwisuda PKU atau lulus dari program ini bukan berarti sudah jadi ulama. Ya, ini baru kunci-kuncinya, ini baru dasar-dasarnya. Maka tidak akan, ya boleh dikata mungkin akan sangat minim manfaatnya kalau kami berhenti di situ. Justru harus terus ada upaya mandiri untuk bisa tetap terus belajar. Belajar kepada asatizah dan masyayikh yang memang alhamdulillah masih ada di Makassar, maka berharap bisa tetap terus lanjut. Begitupun tentu harapan kami kepada teman-teman yang lainnya di Stiba, di PKU Stiba ataupun Stiba atau di yang lain untuk bisa tetap terus belajar. Mungkin. Insya Allah. Ya Ustaz, alhamdulillah sepertinya tidak terasa waktu yang kita lalui dengan obrolan yang sangat bermanfaat untuk kami. Tapi sebelum itu Ustaz, saya mau kalau bisa ada ucapan-ucapan terima kasih. Sebelum kita tutup mungkin ada ucapan terima kasih dari Ustadz terhadap para asatiz kita atau orang-orang yang ikut membantu Ustadz selama ini. Ini saya rasa wajib. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah kecuali orang yang bisa berterima kasih kepada semua manusia. Paling tidak tiga poin saja singkat ya. Saya harus aturkan. Pertama bahwa tentu pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan taufik kesempatan bisa bergabung di program yang sangat bermanfaat ini. Namanya kan program kaderisasi ulama. Artinya ketika kami lulus sebenarnya belum jadi ulama, tapi jadi kader ulama. Artinya baru jadi kader ini. Yang kita pelajari itu baru dasar-dasar kunci-kuncinya untuk jadi kader ulama, maka tentu perlu mengembangkan lebih lanjut. Artinya tentu usaha perjuangan dosen-dosen kami, asatidz kami untuk membina tentu kami sangat hargai, itu sangat banyak, sangat luar biasa usaha mereka. Namun di sisi lain kalau mau dipandang dari sisi perbandingan antara ilmu yang kami miliki yang sudah dipelajari dibanding dengan yang semestinya harus dipelajari, tentu itu nyaris belum ada apa-apanya. Maka sekali lagi semoga Allah memberkahi yang sedikit ini supaya bisa lebih berberkah dan bertambah secara kuantitas maupun kualitas sehingga bisa bermanfaat banyak bagi kami pribadi dan kepada orang lain. Itu yang pertama, sebuah kesyukuran. Yang kedua yang harus kami sebutkan juga adalah ucapan orang tua. Ini saya anggap diri saya mewakili saya dan teman-teman PKW yang lainnya kepada orang tua. Pertama kepada orang tua. Sebab umumnya kan kalau orang tua, kalau anaknya sudah S1, ya kalau masih S1 umumnya di kampung kita, di negeri kita S1 masih dibiayai orang tua. Itu masih ya wajar lah.
Tapi setelah S1 kan umumnya orang sudah punya kerja. Bahkan kalau pekerjaannya bagus, gajinya mungkin banyak, bahkan bisa membantu orang tua. Dan itulah alhamdulillah orang tua akan tentu sangat senang. Tapi bandingkan dengan ini sebuah bersyukur. Bandingkan dengan teman-teman di PKU, itu mereka semua sudah lulus S1. Bahkan sebagian mereka atau bahkan umumnya mereka sudah punya pekerjaan. Bahkan mungkin sudah membantu orang tuanya secara finansial. Tapi karena ada panggilan untuk menuntut ilmu, terpaksa semua pekerjaan-pekerjaan itu harus di-cut supaya bisa fokus menuntut ilmu. Alhamdulillah tentu ada gaji, ada semacam beasiswa hidup untuk keluarga, untuk ini. Ada, tapi tentu jumlahnya tidak sebanyak kalau kita kerja fokus. Kita alih-alih membantu orang tua, bahkan terkadang ya, jujur kita katakan terkadang orang tua masih harus membantu kita dalam kehidupan ini, dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang masih harus seperti itu. Jadi harus kita ucapkan terima kasih kepada mereka karena mau sabar, berbeda dengan orang, anaknya sudah S2 atau sudah punya pekerjaan dibantu, sebaliknya ini sudah tua-tua sedikit, artinya sudah umur-umur S2, malah terkadang masih harus dibantu. Ini saya saksikan sendiri, ya saya jujur pada diri saya sendiri, juga pada diri teman-teman saya yang masih harus terkadang dibantu oleh orang tua. Nah, apalagi yang sudah berkeluarga. Nah, di antara yang PKU kan kami ada 9 orang, 5 orangnya itu sudah berkeluarga, bahkan sudah ada yang punya anak. Jadi di samping berterima kasih kepada orang tua, tentu terima kasih yang terbesar juga adalah kepada istri sama anak-anak. Karena sama kasusnya mirip, ya sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan yang alhamdulillah mungkin gajinya lumayan, bisa diberikan kepada nafkah keluarga. Tapi karena ada panggilan kesempatan menuntut ilmu, istri alhamdulillah mau bersabar, suaminya meninggalkan pekerjaan itu, alhamdulillah ada penghasilan sedikit, tapi istri mau sabar supaya suaminya bisa fokus menuntut ilmu. Itu bukan hanya pada diri saya, teman-teman saya semuanya yang berkeluarga ini pekerjaannya sudah ada semua, bahkan sudah lumayan mapan. Tapi seandainya istrinya tidak sabar atau anak-anaknya tidak sabar, sudah bisa dipastikan mungkin sebulan 2 bulan minggat. Ya. Tapi ini alhamdulillah 3 tahun istri, tentu ada tantangan-tantangan dinamika di dalam keluarga, tapi akhirnya mereka mau bersabar. Maka saya mewakili teman-teman yang sudah berkeluarga mengucapkan jazakumullah khairan kepada istri-istri yang mau bersabar melihat suaminya menuntut ilmu. Itu yang kedua. Dan yang terakhir yang juga sangat-sangat penting adalah terima kasih kepada Wahda Inspirasi Zakat. Ini yang paling penting, dan juga tentu para donatur yang sudah mau mempercayakan amanah harta kepada Wahda Inspirasi Zakat, sebab Wahda Inspirasi Zakat inilah tadi yang saya sebutkan menyiapkan semua fasilitasnya, artinya mendanai semua fasilitasnya, buku-bukunya, S2-nya, dan juga bulanannya kan, konsumsi bulanan kepada para mahasiswa. Kalau tanpa itu semua, seandainya ikhwah PKU masih harus cari kerja sambil belajar, tentu sangat sulit. Tapi karena ada bantuan yang sangat-sangat melimpah dari Wahda Inspirasi Zakat, maksudnya donatur kepada Wahda Inspirasi Zakat, kemudian kepada kami, lalu kami bisa fokus belajar, fokus menghafal. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan terus berkahnya kepada para donatur, kemudian kepada WIS sebagai medianya, bisa lebih bermanfaat lagi bagi umat. Gitu. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah, kemudian syukur terima kasih kepada orang tua dan istri dan anak-anak, dan terakhir adalah syukur terima kasih kepada para donatur dan WIS telah memberikan saham yang sangat besar pada program menuntut ilmu ini. Mungkin itu. Kalau panjang sekali apa ya, kalau panjang ini menurut saya pribadi ini yang bagian yang paling penting harus saya ungkapkan kepada masyarakat supaya kita sama-sama bisa bersyukur kepada nikmat-nikmat. Mungkin begitu. Masya Allah. Ya, luar biasa sekali Ustaz. Doakan juga kami Ustaz. Kita sama-sama terus doakan. Mudah-mudahan ya kami pun bisa mengikuti jejak ya, minimal Ustaz. Semangat kami untuk menuntut ilmu juga bisa seperti teman-teman yang berada di program ini sekarang. Alhamdulillah. Ya, kami ucapkan jazakallahu khair Ustaz atas waktunya dan pengalamannya. Ini tentu sangat berharga untuk kami pribadi ya, dan teman-teman yang menonton video ini. Insyaallah ternyata tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang tidak mungkin dengan selama kita ya, dengan izin Allah ya. Selama kita mau fokus, serius dan sungguh-sungguh tentunya
ya insya Allah pasti Allah akan bantu dan Allah akan mudahkan. Mungkin itu saja pertemuan kita pada sore hari ini, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan kita, dan kami pun memohon kepada Allah semoga urusannya Ustaz dimudahkan, dan kami tunggu Ustaz buku barunya. Insyaallah. Saling mendoakan. Amin. Kami ucapkan barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa pada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Insyaallah.